Bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Pertanyaannya, bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Bukan bolehkah, wajibkah? Kalau boleh, boleh, tak boleh. Ini bukan boleh, wajib mengqadha yang masa muda dulu tinggal. Kapan akil balik? Umur 10. Kapan mulai sholat? Umur 20. Berapa tahun tak sholat? 10. Qadha, ganti. Bagaimana caranya? Habis zuhur nanti qadha. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar usalli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib usalli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Selama sholat itu tinggal 10 tahun. Ganti 2016, lunas 2026. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak percaya Ustaz Somad. Carikan Ustaz lain. Ketik di Google Sarwat Qadha. Sarwat Qadha. Ustaz Sarwat LC, alumni Lipia Jakarta, menulis tentang solat qadha lengkap. Sarwat Qadha. Saya tak percaya alumni Mesir. Itu alumni Lipia, murid dari doktor-doktor dari Saudi Arabia, tentang solat qadha. Wajib di qadha. Solat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya menyampaikan solat qadha ini sudah lama. Pertama kali pulang saya sampaikan di Masjid Akramun Nas. Difitnah orang saya. Dia ngomong di radio, kata dia Somad itu sesat, menyampaikan hadis palsu. Datang jamaah ngasih rekamannya ke saya MP3. Coba Ustaz dengar baik-baik. Somad tu sesat. Menyampaikan, saya tak mau berkelahi. Saya tulis makalah lebih kurang 50 halaman. Saya beri ke Dr. Saidul Amin, pimpinan Muhammadiyah. Ustaz, nih kasih ke orang, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kasih kesimpulan, ini rekaman MP3 dia, sudah mengatakan saya sesat. Kalau saya jahat, saya pekarakan dia. Bisa dia ini. Saya poldakan bisa dia ini. Tapi saya tak mau, ini cerita Ustaz sama Ustaz. Saya mau dudukkan sama dia. Nih, sudah saya kasih setahun yang lalu, sampai sekarang tak ada jawaban. La salam wala kalam. Saya lengkap dalil-dalilnya. Menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tentang qadha. Wajib diganti yang qadha lewat. Tapi bagi yang muda-muda, anak muda, jangan gara-gara qadha ini makanya Ustaz tak mau membahas qadha. Jangan gara-gara qadha ini dienteng-enteng salat. Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kok kenapa tak salat? Alah, rapel aja nanti. Oh, tak bisa. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Tapi yang sudah lewat tinggal lama-lama itu wajib diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat itu sendiri. Berwuduk dalam keadaan berhadas besar, apakah sah wuduknya? Maaf cakap. Segan saya menyampaikan ini kepada makcik, pakcik, orang tua. Tapi karena masalah ini masalah fikih, masalah hukum, saya sampaikan. Ada orang, maaf cakap, berhubungan kelamin, tapi dia segan untuk mandi malam itu karena sejuk segala macam. Maka sebelum tidur itu dia berwuduk. Jangan dia tidur begitu saja. Dia basuh kemaluannya, dia berwudu. Besok mau subuh baru dia mandi. Tapi sebaik-baiknya dia mandi dalam keadaan suci. Andai tidak, maka dia berwudu. Itu tentang wudu orang yang berhadas besar. Kalau saudara kita berhadas besar di ruang ICU karena banyaknya obat yang dia makan, maaf cakap, mimpi dia malam tadi, lalu berhadas besar, mau cerita malu dia, datang ke kawan, ke anak malu. Ke kawan dia ceritakan, aku tadi malam berhadas besar, cumanalah aku ni mau sholat. Maka ajarkan tayammum. Sahabat Nabi pergi musafir, malam itu dia mimpi, maka dia berhadas besar. Air tak ada, berguling-guling dia di pasir. Berguling-guling pasir macam ayam. Besok balik, jumpa ke Madinah, jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ya, malam tadi kami musafir mimpi, pagi itu mau sholat tak ada air, berguling di pasir. Kata Nabi, tak ada, bukan berguling pasir,
cukup tayamum saja. Saudara kita, air sekarang banyak di Pekanbaru, tapi banyak orang tak bisa pakai air. Dokter sudah memvonis jangan pakai air. Kalau pakai air mati. Maka ambil tepuk pasir, bawakan dia tanah, letakkan di atas koran, suci, tak ada bau najis, bau kencing kucing, tai kucing tak ada. Tepuk, pukul ke wajah sekali, tepuk lagi, tiup, tepuk, tangan sekali, muka sekali, tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Tepuk sekali ke wajah sekali. Debunya di ujung-ujung jari. Ini di pangkal, ini di ujung. Supaya jangan mustakmal. Sekali. Bukan begini. Habislah mato. Tak boleh mustakmal. Tepuk sekali lagi. Debu dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini di bawah, ini di atas. Ini untuk ibu jari. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau di tangan tu banyak kabel. Tak bisa, pakai pergelangan saja. Mazhab Maliki. Cukup. Jangan sampai tak solat dia. Arahkan ke arah kiblat. Jiwanya gonjang-ganjing, setan datang mengintai saudara kita, makcik kita, bahkan mungkin diri kita. Suami, anak, istri. Ingat, perhatikan ibadah. Jangan sampai dia rusak di akhir umur, tak dapat husnul khatimah. 1 tayamum, 1 solat. 1 tayamum, 1 solat. Beda dengan wudhu. 1 wudhu bisa 10 solat. Asal jangan terkentut saja.